Selamat malam, Samir. Selamat malam kakakku. Silahkan buka kamera. Oke bosku. Bagus, mantap. Salam ya, saya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, buka kamera dulu saudaraku, biar asik Siap, siap. ngobrolnya. Cocok Ustadz Abdul Somad lawannya. Undang beliau ke sini. Karena ada yang taping cocok Ustadz Abdul Somad lawannya katanya. Undang beliau ke sini. Ya, silakan saudaraku Samir 88. Selamat malam. Selamat malam juga. Perkenalkan saya Samir ya, saya dari NTT. Saya ini seorang mu'alaf ya, baru masuk Islam saya. Ntar aku minum dulu ya. Oke bos. Udah berapa lama kamu murtad dari kekristenan, agama Kristen? Saya bukan murtad, tapi saya mencari kebenaran dan saya temukan kebenaran itu ada di Islam, bos. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Kamu sejak berapa lama jadi agama Kristen? Kan kalau di sini kan dikatakan murtad. Oh. Sejak lahir. Ya, kenapa kamu murtad dari agama Kristen? Saya keluar dari agama itu karena satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 27 ayat 17a dan Yohanes 8:54a. Oh, hanya satu ayat. Iya, satu ayat itu yang saya masuk Islam. Di ayat itu kan Yesus atau dalam Islamnya itu Nabi Isa ya. Kalau di Islam kita orang Islam itu tidak akan sempurna imannya jika tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi. Itu tidak. Jadi di sini dalam ayat Yohanes ayat 20 pasal 20 ayat 17 itu Yesus ini berkata, "Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu," artinya Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 18:54a menambahkan, "Jika aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah pula yang memuliakanku." Jadi di sini Yesus itu mengaku bahwa masih ada orang yang lebih dari dia. Ada Tuhan selain dari dia. Ada Tuhan yang menciptakan dia, begitu. Saya mohon penjelasannya dari kakak di sebelah. Oke, sebelum saya jelaskan itu tadi kamu katakan Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Berarti kamu nggak ngerti siapa Nabi Isa, siapa Tuhan Yesus ya? Ini orang yang tidak tahu ya. Nah, oke, saya tanya sama kamu dulu. Kamu tahu nggak arti Nabi Isa itu apa? Isa itu artinya apa? Alaihissalam itu artinya apa? Alaihissalam itu gelar bagi para nabi atau dalam Islamnya itu rasul ya, rasul pilihan Allah, utusan Allah. Iya, arti alaihissalam artinya apa? Alaihissalam saya baru dalam tahap proses belajar Islam ya. Iya, jadi alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Ya kan? Itu Nabi Isa alaihissalam. Tadi kamu menyatakan Yesus Kristus atau Nabi Isa. Berarti kamu menyamakan berarti kamu menyamakan Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Iya, karena di dalam Nabi Isa itu dalam Islamnya Nabi Isa. Kalau Kristennya kan Tuhan kan Yesus. Oke. Karena kamu di sini menyamakan, saya minta pertanggungjawaban kamu. Oke, tadi kan Nabi Isa alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sementara kamu tahu nggak arti Yesus Kristus apa? Oh, saya sendiri tidak tahu, bahkan sejak lahir sampai saya ke Islam itu saya tidak mengerti itu. Ya, jadi itulah kenapa saya katakan murtad dari agama. Jadi saudara kita ini kalau betul dia dulu Kristen, dia hanya berpindah agama, tapi bukan berpindah iman. Karena sesungguhnya saudara kita ini tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus, karena dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi gini saudaraku Samir, iya, Samir saudaraku, alaihissalam itu artinya kan semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sementara Yesus Kristus, arti dari namanya itu ya, Yeshua itu berasal dari bahasa Ibrani, 2 kata bahasa Ibrani yaitu Yahweh Yasa. Yasa artinya selamat, keselamatan. Yahweh itu Allah itu sendiri, Tuhan itu. Jadi Yeshua artinya Tuhan keselamatan. Nah, sementara Nabi Isa alaihissalam
Ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya, itu pun masih semoga. Nah, Tuhan Yesus itu bukan peminta keselamatan, apalagi mudah-mudahan. Tetapi Yeshua HaMashiach artinya Tuhan keselamatan, pemberi keselamatan kekal. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi dia pemberi keselamatan kekal, bukan peminta keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kata Bapa di situ adalah kerajaan surga, karena konteksnya di situ membicarakan tentang rumah Bapa. Rumah Bapa itu apa? Kerajaan surga. Kenapa Tuhan mengatakan akulah sang jalan? Karena tidak seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui darah Kristus. Kenapa Yesus mengatakan akulah sang kebenaran? Karena tidak ada Allah yang benar selain Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Yesus di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi Tuhan Yesus itu sumber segala kebenaran. Dia adalah Bapa sumber segala kebenaran. Ya. Oke. Itulah kenapa Tuhan menyatakan dia adalah kebenaran. Bentar. Kemudian Tuhan menyatakan akulah sang hidup. Kenapa Tuhan menyatakan dia adalah sang hidup? Karena dia pemberi hidup kekal. Ya, jadi Tuhan itu pemberi hidup kekal, bukan peminta keselamatan. Itu saja dari arti namanya dan juga melalui faktanya. Nah, kamu tahu nggak? Nabi Isa itu ibunya itu Siti Maryam. Siti Maryam ini ayahnya adalah Imran dan saudara Harun. Sementara di Israel itu tidak ada bernama Siti. Jadi Bunda Maria bukan Siti Maryam. Karena Bunda Maria itu tidak sezaman dengan Harun, bukan saudara Harun. Dan Bunda Maria itu ayahnya bukan Imran, tapi Eli. Dan juga Bunda Maria itu suku Yehuda. Sementara Harun itu suku Lewi. Nah, sedangkan yang bernama Maryam atau Miriam, yang ayahnya adalah Amram dan saudara Harun, itu di zaman Nabi Musa. Karena Musa itu 3 bersaudara, itu Maryam atau Miriam, kemudian Harun, dan ayah mereka adalah Amram, di mana Amram ini istrinya adalah Yokhebed. Jadi di situ sudah berbeda. Kenapa kamu samakan Tuhan dengan Nabi Isa? Dan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, sementara Tuhan ketika datang ke dunia dalam rupa manusia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Jadi Nabi Isa dengan Yesus itu beda ya? Jelas berbeda pribadi. Bahkan tidak ada miripnya, justru bertentangan. Dari segi silsilah, dari segi fakta sejarah, itu sangat berbeda sekali. Oke, saya mau tanya satu lagi, bisa dong? Oke, tentang yang tadi, ya, saudaraku Samir. Kenapa Tuhan menyatakan aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu? Karena dia adalah, karena dia datang berkenosis di Filipi 2 ayat 6, ya. Jadi gini, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dia datang mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa manusia. Nah, ketika dia sudah mati dan bangkit pada yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia kembali ke surga, saudaraku, kembali kepada hakikatnya yang adalah Allah Bapa itu sendiri. Itulah kenapa Yesus menyatakan seperti itu. Makanya kalau kamu baca Yohanes 20 ini, baca semua, saudaraku, jangan sepotong dari para polemikus, ya. Ketika Rasul Thomas mengatakan, kalau kamu baca semua ini selanjutnya sampai bawah, Rasul Thomas mengatakan, kalau aku tidak melihat tangannya yang dicucuk, ya, yang terpaku, dan lambungnya yang ditikam, sekali-kali aku tidak percaya. Karena apa? Ada nubuatan di Zakaria 12 ayat 10 bahwa Bapa itu, Allah itu akan ditikam dalam rupa manusia ketika dia datang ke dunia. Nah, Thomas, apa yang diragukannya Tuhan Yesus tahu. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada saat itu bersama-sama, tapi Tuhan Yesus tahu, karena dia ada Allah yang Maha tahu. Makanya ketika
pintu-pintu terbuka, rasul-rasul ada dalam rumah. Terus menyatakan tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera bagimu. Kata Tuhan Yesus langsung sama Thomas, Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi. Apa kata Thomas? Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Adonaiku dan Elohimku, kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah dia mengelak? Thomas, jangan panggil aku Tuhan dan Allah. Aku bukan Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus enggak bilang begitu, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena apa? Kenapa Thomas memanggil Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah? Karena dia percaya nubuatan di Mazmur 12 ayat 10. Ketika Tuhan Allah berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Dan digenapi nubuatan itu di Yohanes 19 ayat 37. Mereka memandang kepada dia yang ditikam. Oke bosku, saya pertanyaan satu lagi ya, bisa toh? Ya silakan saudaraku. Iya. Mukjizat Yesus ya, mukjizat Yesus itu kan bisa menghidupkan orang mati ya. Menghidupkan orang mati dan menghidupkan burung dari tanah liat dan lain sebagainya. Intinya mukjizat yang paling besar itu bisa menghidupkan orang mati. Yesus itu menghidupkan orang mati, itu Yesusnya masih hidup. Tetapi Nabi Nuh ini bisa menghidupkan orang mati, tetapi dia sendirinya sudah mati. Jadi antara mukjizat dua ini, Nabi Nuh mukjizatnya lebih di atas daripada Yesus ini. Nabi Nuh di mana bisa menghidupkan orang mati? Ayatnya. Nabi di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, tapi saya lupa ayatnya ya. Itu Nabi Nuh itu menghidupkan. Mohon maaf saudaraku, mohon maaf. Sendirinya sudah mati. Mohon maaf, di sini kita membicarakan Alkitab. Di sini di dalam Alkitab tidak ada Nabi Nuh membangkitkan orang mati. Oh, itu mungkin di dalam Alkitabnya, tapi saya hanya membandingkan antara Nabi Nuh Nabi Nuh dengan Yesus saja. Ya. Enggak, tapi gini saya kasih tahu sama kamu Samir, ya. Jadi Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, jauh sebelum ada kitab-kitab agama lain. Dan kamu tahu nggak, Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus, ya. Nah, Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Nabi Musa itu menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, anak janda di Sarfat, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Makanya ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia, membangkitkan orang mati, itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari izin dari manapun. Itulah kenapa Tuhan menyatakan di Lukas 8 ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu kuasanya berasal dari dirinya sendiri. Makanya rasul-rasul ketika memberitakan Injil, mereka bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kuasanya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku Samir. Jadi Samir, kamu itu hanya berpindah agama karena kamu tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Iya, karena saya awal di agama yang pertama saya itu, saya sendiri bingung karena Tuhan saya ini kebanyakan di tempat saya itu, kalau disembahyang itu yang disembah itu patung-patung yang di rumahnya itu bukannya berhala itu. Menyembah patung? Gereja apa itu menyembah patung? Bukan, di tempat-tempat rumah ini, bahkan di gereja juga banyak dipasang patung Yesus kan, banyak kan. Di gereja apa namanya? Di daerah, kalau di daerah NTT itu banyak, hampir rata-rata. Gereja apa namanya? Gereja apa namanya? Gereja apa namanya Samir? Kalau di tempat saya ini namanya Gereja Santa Agnes. Jadi gereja baca patung, makanya kau jadi murtad gitu, bingung? Iya, karena patung itu kan berhala. Iya, berhala dia. Itu kan dibuat manusia, masa dibuat sama manusia terus disembah lagi begitu? Patung itu. Oke, jadi gini Samir, di gereja saya nggak ada patung dan kita tidak menyembah patung. Nah, saya itu baca Alkitab Samir. Saya pun dulu pernah ada di kebimbangan seperti dirimu, tapi saya baca Alkitab. Nah, setelah saya baca Alkitab, saya tidak pernah temukan kebenaran sejati selain dalam Tuhan Yesus, dan saya tidak pernah temukan keselamatan di dalam siapapun selain dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman, ya, Kisah Para Rasul 12, tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Jadi gini Samir,
Memang nggak boleh patung itu, Impaldo. Iya. Gereja apa ini? Oke, jadi gini Samir. Ya, kalau mudah-mudahan ini juga perhatian ya buat gereja-gereja lain apa yang dialami Samir ini. Karena kita juga harus peduli ya terhadap saudara kita yang bimbang atau bingung tentang keimanan Kristen karena tidak ada pengajaran di dalam gereja. Kita harus belajar dari kasus dari Samir ini. Karena kasihan jemaat-jemaat tidak diberikan asupan tentang pengajaran kekristenan sehingga membuat orang bimbang, membuat orang bingung. Tapi Samir, kamu pernah nggak baca Alkitab, saudaraku? Pernah nggak membaca Alkitab dengan tekun itu, Kejadian sampai Wahyu gitu, mencoba Pernah dulu? baca tapi tidak menghafalnya. Enggak, saya tidak suruh kamu menghafal karena saya pun tidak hafal juga ayat Alkitab. Saya hanya tahu beberapa ayat gitu. Cuman Ya, kita dulu- disuruh Tuhan itu kan membaca, saudaraku, bukan menghafal. Dulu waktu SMP itu memang sering ke gereja, sering bawa, sering baca-baca juga. Tapi baca tapi tidak sempat terserap di sini. Ya, umur kamu sekarang berapa, Samir? Saya sekarang 29 tahun. 29 tahun ya. Iya. Jadi apa mau aku bilang? Oke, Karena siap, saya, Kakak. oke gini Samir, bentar. Karena saya pun pernah juga sih murtad dari kekristenan ya. Waktu itu kan saya belabil, nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Tapi maksud saya gini, belajarlah yang baik, yang sungguh-sungguh. Kalau bisa juga kamu baca Alkitab aja sungguh-sungguh dulu, kamu pelajari. Oke? Siap, lain waktu saya gabung lagi ya. Ini saya lagi ada kegiatan ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan saudaraku. Oke, salam buat semuanya ya. Ya, salam. Tuhan Yesus mengasihimu ya Samir ya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Samir ya, cakep dan manis.